Nah, kita mulai pasang hias masing-masing sengaja aku tolabul ilmi mencari ridha Allah. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wassalamu ala dawam amma ba'd. Puji syukur itulah yang sepatutnya senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kehadiran uswatul hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi Masjid Haqqul Yakin. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan sakinah, ketentraman lahir dan batin. Sebagai informasi bahwa kami menyelenggarakan pesantren virtual untuk sholat, tapi masih di alam gaib, yaitu lewat Zoom setiap malam Ahad nanti malam jam 8 sampai jam 10. Seluruh sholat. Tuh. Yang kedua mohon doanya, insya Allah amin sun. Pesantren pondok sholat ini langsung faktual. Nanti insya Allah di daerah Sukabumi sana nginap 3 hari 10 hari silakan pilih, tapi itu berbayar. Kenapa? Dikasih makan. Jadi kayak bisa bawahan gitu, khusus dewasa. Itu ada program-program tambahannya juga, itu menata akal dan kolbu, konsultasi tentang ilmu waris, beban waris, permasalahan keluarga, konsultasi tentang penyakit jasmani rohani, kajian wawasan keislaman, ya dengan beberapa narasumber insyaallah. Mohon doanya, ya mudah-mudahan ketemu jalannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk kita lanjutkan. Tema besar kita itu adalah menata akal dan kolbu. Jadi akal kita ini harus kita tata ulang. Apa yang maksud? Frame of thinking-nya, cara berpikir. Matang sudah. Iya. Baik dalam beragama, beribadah, maupun dalam bermuamalah. Tuh, jadi cara berpikir kita, mindset kita harus kita tata ulang. Ya karena sudah banyak sih masuk macam-macam. Ada yang berpikirnya liberal, ada yang berpikirnya Syiah, ada yang berpikirnya macam-macam. Nah itu. Begitu juga kolbu. Ya, yang mengendap di dalam kolbu itu juga udah macam-macam ya. Nah itu bagaimana? Kita harus tata ulang ya. Tentunya yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Apa tujuannya Ustaz? Harapannya adalah agar muncul ketenangan dalam pikiran, agar tumbuh kebahagiaan di dalam kolbu. Nah ini yang tenang, nggak stres, nggak depresi, nggak mumet, nggak blunder, nah gitu. Agar kolbunya juga bahagia, ya nggak gelisah, susah, payah, gitu. Itulah apalagi di akhir zaman ini. Nah, ya. Di akhir zaman luar biasa ya. Makanya
yang bukan ketinggalan zaman. Islam itu agama yang bukan ikut-ikutan zaman, tetapi Islam adalah agama yang mampu memelihara kemajuan zaman. Jadi di zaman bagaimanapun, kalau kita betul-betul kembali kepada Islam, insya Allah aman. Cuma nanti kembali kepada yang mempresentasikannya, kemana diarahkan. Ada yang ceramah ini mengajak kepada pribadi, ada yang mengajak ke kelompok, ada yang mengajak ke aliran. Itu tidak ketemu kalau begitu. Jadi dia harus betul-betul kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Nah itu bersama, itu bercakap. Ada itu kalau sedikit saya punya itu materinya. Nah sabar. Ada alurnya. Oke. Nah ini masih dasar ya. Masih dasar. Kita itu melakukan muhasabah dengan berpikir. Nah, ke akal dulu kita sebentar. Lewat sini dulu akal dulu. Melakukan muhasabah dengan cara berpikir. Pakai pikiran dulu kita sekarang ini. Tapi berpikir yang Islam. Karena banyak dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan pikiran? Dan begitu. Banyak sekali. Makanya kita diharapkan meminum minuman keras karena bisa merusak akal. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melakukan muhasabah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan kembali apa-apa yang telah kamu kerjakan selama di pesantren ini. Nanti kita diputar lagi itu rekaman hidup kita. Gimana caranya Ustaz? Kan kita punya CCTV, Rokit dan Antidet, disuting setiap saat. Nah, dalam bentuk apa nih? Black box. Jadi kita punya black box. Kayak pesawat itu kan ada black box. Nah, ini juga bakal hancur. Itu akan diputar ulang kembali. Nah, makanya kita mikir, wah, ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Nah, gitu. Dari mulai akil balik sampai meninggal ada rekamannya semua. Kita motor. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yuk kita perdalam. Yang akan kita dalami kalimat wal tanzur nafsun. Wa dan alif lamnya itu dalam grammar bahasa Arab itu ada makna hendaklah, la'alli, wal dan hendaklah. Nah, kemudian ada alif yang dibuang, intanzur, dan hendaklah selalu melakukan muhasabah. Nazar, muhasabah, nafsu oleh setiap diri. Nah begitu kalau dalam grammar bahasa Arab ngajinya itu begitu. Kan sini juga ada ngaji satu bagian terjemah. Wal tanzur, dan hendaklah selalu melakukan muhasabah nafsu oleh setiap diri, sebagai fa'il dia. Berdasarkan ayat ini, para alim ulama mengatakan ini hukumnya fardu ain.
wajib setiap pribadi. Kalau nggak pernah dia lakukan muhasabah, berdosa. Bisa harian, ada sholat tahajud, bisa pekanan, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa di atas motor, bisa di atas mobil. Dengan akalnya, dengan berpikirnya dia melakukan muhasabah. Mikir. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung atau juga mengintrospeksi atau juga mengevaluasi atau juga mengenal diri, mengenal jati diri, dari mana diri ini berasal, akan kemana diri ini pulang. Itu muhasabah itu. Kenapa lah selama ini rezekiku seret banget ya? Nah itu muhasabah itu. Kenapa ya? Udah 1447 sekarang. Kok kayaknya susah kali ya? Orang-orang enak-enak aja dia, padahal nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Nah, awal yang sholat yang ngaji kok begini-begini aja. Jangan katakan entah salah siapa, jangan, ada lagunya dia. Tapi katakan, ya salah aku juga, salah kita. Kalau pikir-pikir, iya ya. Kenapa? Rupanya aku selama ini termasuk orang yang agak pelit, medit, buntut kasir, korek, semenekeh, menekeh. Ya macam mana rezekinya terbuka, sementara dia kepol, nggak bisa. Jadi salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah sedekah. Kan begitu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Menginfakkan harta itu seperti menanam sebutir bibit. Dari sebutir bibit yang ditanam 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 buah. Jadi 700 dia. Kalau kita berinfak 1000 dibalas 700.000. Berinfak 10.000 dibalas 7 juta. Berinfak 1 juta dibalas 700 juta. Berwakaf 1 mobil untuk ustaz dibalas 700 mobil. Nggak percaya coba. Ini namanya nyoba kan nggak bayar, cuma ngasih, tapi dibalas. Nggak sampai di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi lebih dari itu. Nggak sampai di situ. Wallahu wasi'un alim. Kayak orang mancing. Pernah nggak bawa mancing, Pak? Boleh mancing, ya tidak boleh itu mancing keributan. Nggak boleh. Ada orang mancing di Empang. Saya tanya, Bapak sedang apa? Sedang mancing ikan, Ustaz. Di mana ikannya, Pak? Itu di Empang, di kolam. Banyak, Pak. Banyak Ustaz. Tapi diangkat nggak dapat, diangkat nggak dapat. Loh, Bapak mancing ikan? Iya. Kok di kainnya nggak ada umpannya, Pak? Apa kata dia? Nanti kalau sudah dapat ikan, baru aku beri umpan. Lah, macam mana pula itu, Pak? Saya bilang. Kan banyak orang begitu. Nanti kalau aku banyak rezeki, aku sedekah. Salah. Kalau bisnis ini goal, aku nanti akan ini. Salah, nggak begitu caranya. Berpikirnya kebalik itu. Kau mau dapat ikan apa? Ikan kecil. Pakailah pancing kecil, umpannya kecil. Tapi kalau mau dapat ikan besar, pakai pancing yang besar, celar yang besar, umpannya pun besar. Nah, itu kan banyak di YouTube itu. Mancing mania itu. Kamu tengok sekali, ini mancing rupanya. Enak itu. Ikannya umpannya besar, airnya besar, talinya besar, dapatnya besar. Susah pun kita narik. Begitulah itu kita mikirnya, iya
Masuklah aku rezeki susah. Karena rupanya aku tak pakai umpan anjing. Nanti kalau dapat baru beli umpan. Ya sama aja bohong. Nih Pak, rumus ini Pak. Bu, rumus ini Bu. Kalau mau dapat sesuatu yang besar, janji Allah tadi yang 700 kali lipat tadi, ditambah lagi maha luas itu. Kalau mau dapat itu, perhatikan, ini penting, perhatikan. Buat Allah itu ta'ajub kepada kita. Paham gak? Paham gak itu? Buat Allah itu ta'ajub kepada kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Pakai apa ta'ajubnya Ustaz? Bisa pakai sedekah tadi, jor-joran, bisa. Pakai apa lagi Ustaz? Pakai ibadah, jor-joran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tingkatkan, bikin Allah itu ta'ajub dengan takwa kita. Dapat kita. Bikin Allah ta'ajub dengan sedekah kita. Dapat. Wah, gitulah cara berpikirnya, frame of thinkingnya. Jangan nanti udah dapat ikan baru beli umpan ya. Gimana cara berpikirnya? Kebalik. Nah, ini salah satu. Ini baru mukadimah ini. Ngaji kita ini. Baru pendahuluan. Baru sentir-sentiran aja itu. Coba mikir kita ya. Akhirnya kita katakan, ya betul. Salah aku juga ternyata terkait. Tentu itu pun pasangan suami istri Pak. Bu, perhatikan ini Bu. Kenapalah suami itu lebih rajin dan lebih suka dia ngopi di warung janda? Kenapa? Karena salah ibu juga. Di rumah bikin kopi, ngaduknya pakai sendok tapi marah-marah. Lontek. Tuh, minum tuh. Tapi kalau di warung janda, mau minum apa ya Pak? Tuh. Senyumnya itu bikin bapak-bapak ini kelepak-kelepak. Ramahnya itu. Coba itu. Salah, makanya suami nggak betah dia. Nggak senang dia minum kopi di rumah. Kan begitu ngaduknya dihantam-hantam kayak sendoknya itu ke gelas. Tapi kalau udah sama lembut pula dia, menaruhkannya juga teratur. Dan tempat pegangnya itu diarahkan ke dia. Naruhnya pelan-pelan, nanyanya juga sopan santun. Nginep bisa disuruh dia. Itulah, makanya salah kita juga ya. Nah, itu muhasabah itu, pakai pikiran. Oke ya. Selanjutnya, apakah aku sudah punya Sherlock kalau mau pulang? Ini kita bakal pulang semua ini, ya kan? Pulang kemana? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi siapa yang pulang, siapa yang ngajak, siapa yang diajak, harus tahu kita. Kemana Sherlocknya? Nah itu. Di mana dapatkan Sherlock Ustaz? Ngaji. Tapi hati-hati. Banyak juga Ustaz ngasih Sherlock ternyata kesasar. Kesasar. Ya Allah, dikasih sebutkan dalam Quran, ya Allah. Ternyata dia itu menyesatkan aku dari jalan ya Rabb. Siksa dia 2 kali lipat daripada kami. Begitu. Karena salah ngikutin Ustaz, dikasih Sherlocknya salah. Kan kita pernah juga kondangan dikasih Sherlock. Kok nyasar? Aku dapatnya begitu dikasih sama kawan itu kan begitu. Itu baru di dunia. Gimana ke akhirat? Harus punya Sherlock tapi yang benar. Dan pilih mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik pesawat. Begitu. Kenapa kata-kata Nabi? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jalan pintas dia, tol, cepat. Itu sahih hadisnya. Kemudian
Dari apa diri ini diciptakan? Nah, kita kaji diri. Tapi kaji diri versi syar'i, bukan versi tasawuf ya, itu lain lagi tuh. Karena banyak yang menyimpang. Memang ada yang lurus ya, tasawuf itu cikal bakalnya dulu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, gitu. Fikih cikal bakal dulu al-Islam. Ya, maka muncul ilmu fikih dan seterusnya. Nah, jadi kita harus kaji diri kita untuk mengenal Allah. Itu salah satunya lewat mengaji diri. Sadar nanti kita. Tuh. Ya, lewat mengaji diri. Karena diri kita ini adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Semua alam ini ada di sini. Udah sih. Ketika orang ciptakan alam semesta, malaikat-malaikat itu sebagai takjub dia. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Tapi begitu Allah ciptakan manusia, lebih terkejut lagi itu malaikat. Karena perintil-perintil di dalam ini, luar biasa di dalam ini. Luar biasa ini. Semua alam ini ada di sini. Ada di diri kita. Makanya ada ungkapan, siapa yang kenal diri, dia akan kenal Tuhan. Itu bukan hadis, tapi ungkapan dari para alim ulama. Karena begitu dahsyatnya diri kita ini Allah ciptakan. Apakah kamu gak berpikir gitu loh? Oke, siap. Lanjut. Yuk kita mengenal diri. Mengenal diri sendiri. Pertama, dari mana diri ini berasal? Dari mana sih kita berasal? Apa dari tanah abang? Apa dari bongkaran atau dari enggak? Enggak ya. Nih, ada 13 alam persinggahan hidup manusia. Alam persinggahan, bukan pesanggerahan lainnya ya. Alam terminal. Jadi ada 13 terminal. Dunia ini, kita sekarang ini, jalan gotong royong ini adalah alam ketiga, persinggahan ketiga. Sudah 2 alam kita lewati, masih ada 10 alam di hadapan kita. Ada orang menguburkan kawannya, kemudian begitu pulang dia berkomentar, kita baru saja mengantarkan kawan kita ke tempat peristirahatan yang bukan terakhir itu nomor 5. Yang di kuburan itu terminal nomor 5. Belum ada yang sampai nomor 6, nomor 7 belum. Dari Nabi Adam sampai yang tadi malam dikuburkan baru sampai terminal nomor 5. Masih panjang perjalanan kita. Makanya terakhir salah itu, nggak ngerti yang ngomong itu. Karena dikasih tahu oleh ustadznya begitu. Maka saya kasih tahu salah itu nomor 5. Belum ada nomor 6, nomor 7 sampai 13 belum. Jauh. Nah, makanya ada 13. Sudah 2 alam kita lewati. Apa yang 2 itu Ustaz? Mari kita tengok. Yang pertama namanya alam Jabarut. Ada Qadariyah, Jabariyah. Nah, ini Jabarut. Apa Jabarut Ustaz? Jabarut itu adalah alam tanpa gambaran. Belum bisa disebut sebagai manusia. Badan kita di mana? Roh kita di mana? Jiwa nyawa kita di mana? Jin korin kita di mana? Terpencar-pencar. Nah, itu namanya alam Jabarut. Alam tanpa gambaran. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Hal ata 'alal insani yahinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah pernah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Itulah masa yang pernah datang kepada kita, belum bisa disebut manusia. Karena masih terpencar-pencar ya. Namanya alam Jabar. Di mana itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Digoibkan kepada kita. Dan kepada yang gaib kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wajib kita beriman kepada yang gaib. Dari mana sih kamu? Dari alam Jabarut. Apa itu? Tanpa gambaran. Selesai. Dalilnya surah Al-Insan ayat 1. Mantap.
Itu dia jawabannya. Jadi kok usah bertele-tele. Oke, lanjut. Baru kita mulai mengenal diri sendiri. Dari apa diri ini diciptakan? Nah, di sini masuk kita ke dalam, ya. Karena selama ini ngaji ilmu macam-macam, masuk macam-macam dia. Dari guru-guru, ustadz yang botak-pitak kepala macam-macam bukan? Luar biasa guru-guru yang bapak-bapak, ibu-ibu ikutin pelajaran. Tapi cuma di sini ilmu-ilmu begitu, cuman tenang-tenang aja gitu. Oh begitu doang. Nggak sempat dia ngaji ke dalamnya, ke dirinya sendiri nggak pernah. Macam mana mau kenal Allah? Dirinya kok tak kenal dia. Ayo kita lihat sekarang. Tadi asal satu, yang kedua ini dari apa? Yuk kita lihat. Nih, untuk melihat dari apa, kita masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Saya tanyalah dulu Bapak Ibu, rahim itu apa Bapak? Bu, rahim itu apa Bu? Rahim itu salah satu asmanya Allah. Allah itu asmanya kan 99. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nama Allah itu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahimnya Allah itu ditaruh di perut ibu. Di perut ditaruh Bu untuk tempat jabat bayi. Bapak-bapak nggak punya rahim, yang punya Rahman, makanya Abdul Rahman. Nggak punya rahim kita Pak, itu yang punya rahim. Makanya Allah sangat sayang sama ibu-ibu. Luar biasa. Sebab apa? Iya, anak keturunan manusia itu nginepnya di rahim ibu, di alam kedua itu. Makanya disebutkan dalam hadis itu ketika sahabat bertanya, kepada siapalah aku berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Baru bapakmu. Jadi kalau begitu ibu berapa? 3, bapak 1, ibu. Nah, makin kecil suara ibu. Ibu 3, bapak 1. Tapi maksudnya bukan poligami Pak. Bapak jangan senang dulu. Maksudnya berbaktinya. Kalau mau poligami yang ngikutin Nabi, satu syaratnya. Satu syaratnya kalau betul-betul sunnah Nabi, meninggal dulu istri pertama. Nah itu. Kalau nggak meninggal nggak ikutin sunnah, itu ngikutin Hawa. Karena kata ibu benar, langkahi dulu mayat kubang. Nah belum betul itu. Sebelum kering kuburanku, abang jangan kawin dulu. Siap, kata suaminya. Begitu istri meninggal, orang pada pulang, dia nggak pulang, dikipasin itu kuburan supaya cepat kering. Bahkan dia bawa bakaran sate itu. Wow, pakai kipas angin. Nah, sudah meninggal, baru ada poligami, silakan 1, 2, 3, 4 maksimum. Begitu Rasulullah berpesan kepada Ali, wahai Ali, jangan kau poligami anakku ini Fatimah. 2 bulan, 2 pekan lagi meninggal, Fatimah pun meninggal, baru Ali berpoligami. Itu aslinya, orinya. Kembali kita kepada rahim. Makanya kan ada lagunya itu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, itu aja kerjaan. Makanya luar biasa tuh ibu itu. Bapak-bapak mah senyum-senyum aja dia. Tapi kalau ibu-ibu melahirkan, menangis-nangis dia kesakitan. Nah itu, makanya kita hormati ibu kita. Ya, apalagi masih hidup, hormatilah, berbakti kepada perempuan juga. Itu rahim ya. Nah ini dalilnya ini. Kita lihat di sini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi setetes air mani di kaum bapa.
indung telur di kolom ibu yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani indung telur itu kami jadikanlah dia segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan dia segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, tulang kepala, tulang punggung, tulang tangan, tulang kaki. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging dan kulit. Kemudian kami jadikanlah dia makhluk yang berbentuk lain manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Luar biasa ini Al-Quran. Ya, mari kita lihat. Proses penciptaan jasad manusia dalam rahim jauh sebelum sains modern menemukan proses pembentukan embrio manusia. Jauh pada abad ke-7 Masehi dulu, zaman Nabi, Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Rasulullah telah menjelaskan secara rinci akan hal tersebut. Belum ada ilmu kandungan. Udah ada Quran bicara tentang bagaimana manusia tercipta dalam perut ibunya. Kemudian, oleh karenanya, seorang Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel, Universitas Toronto, Kanada, Amerika Serikat, telah membuktikan kebenaran akan firman Allah. Setelah itu ia melakukan penelitian dan mempelajarinya. Banyak tokoh-tokoh, ya, para ilmuwan itu masuk Islam membaca ayat ini. Dia berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Pak semua yang terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran yang secara akurat menjelaskan perkembangan embrio manusia di dalam kandungan. Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia. Al-Quran telah membicarakan tentang pertumbuhan janin dalam perut ibu, fase demi fase. Padahal janin dan pertumbuhannya tidaklah terlihat dengan mata kepala dan tidak mungkin juga dijelaskan hanya dengan dugaan dan kira-kira. Sains modern baru mengetahui proses penciptaan di dalam rahim setelah ditemukannya alat-alat pemeriksaan modern. Ia berkata, saya sungguh sangat bahagia bisa membantu mengklarifikasi, mengklarifikasikan pernyataan Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelasnya bagi saya, pernyataan Al-Quran itu pastilah turun kepada Muhammad SAW dari Tuhan, kata semua. Nah, proses penciptaan manusia itu dalam rahim itu disebutkan dalam ayat tadi. Jadi kabarnya dokter ini masuk Islam. Simor ini ya. Iya, dan yang lain-lain juga. Terkagum-kagum. 14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran, kok udah ada bicara seperti ini. Ini bukan karangan Muhammad, ini bukan. Pasti dia firman. Nggak ada kitab suci kayak begini. Buka yang mengaku kitab suci ya, kayak katanya Injil, kayak katanya macam-macam itu Bible, nggak ada. Quran yang ada. Makanya orang di luar Islam masuk Islam karena cerdasnya. Tapi orang Islam keluar dari Islam karena dungunya otak. Dungu. Bagaimana dungu? Dungu itu minum es ditiup. Nah itu dungu lagi. Minum es ditiup pakai. Saking dungunya. Aneh betul-betul. Iya betul-betul aneh gitu. Betul-betul. Memilih pemimpin yang jelas-jelas dungu, dipilih sama orang dungu, itu dungu lah. Makanya negeri dungu aja. Terserah kalian lah, nggak ikut. Maksudnya kalian di sana ya. Tahap pertama dijelaskan oleh para ilmuwan, namanya sulalah, min sulalah min tin. Manusia bukan diciptakan dari seluruh sperma yang keluar dari suami dan istri, nggak semua. Jutaan itu sperma. Tapi hanya dari sebagian yang sangat sedikit dan halus, dan itu dimaksud dengan sulalah. Jadi begitu muncul itu Pak, cuat begitu, itu jutaan itu isinya. Nggak percaya coba tampung Pak. Bisa nggak ditampung? Bisa ya? Ada alatnya, balonnya, tampung. Coba diteliti.
Itu jutaan itu, tapi yang jadi cuma sedikit. Yang sedikit itulah yang sulala kejar-kejaran mereka. Nih, sulala adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini. Karena satu dari juta sperma itu bergerak menuju ke rahim untuk memenuhi ovum dari wanita. Tuh bergerak, mengejar dia, mengejar indung telur itu. Ya kecebong. Itu ilmuwan yang menemukan alat ini. Tapi Quran sudah bicara 14 abad yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Itu pertama. Tahap kedua adalah alaqah. Dari sulala menjadi alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yaitu alaqah. Alaqah berarti juga sama dari binatang kecil yang hidup di air dan di rawa-rawa, yang selalu menempel pada dan disebut dengan lintah. Bukan pacat. Kalau pacat lompat-lompat ya, ini lintah nempel gitu. Yang orang kampung tahu itu. Ini kita kan kebanyakan orang kampung, orang kota ya. Nah, bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tuh, persis kayak lintah. Yang mana lintah, yang mana alaqah. Coba, nggak bisa dibedakan. Kalau di sini mungkin namanya ripsol ya. Ripsol apa itu? Ripsol itu binatang kayak gitu. Ripsol itu makan. Kalau Betawi bilang ripsol itu bentuknya begitu. Nah, itu kayak begitu ya. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah mudghah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yaitu mudghah. Makin membesar dia. Kemudian tahap keempat adalah tulang belulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging. Nah itu dia, sebagai penutupnya. Setelah itu berulang bermuncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang. Itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Jadi pertama itu kepala, tengkorak kepala, tengkorak punggung sampai bawah, tengkorak tulang tangan, tulang kaki. Bukan daging duluan, tulang duluan. Oke. Nah, kemudian tahap kelima adalah pembungkusan tulang dengan daging dan kulit. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging. Itu karena daging butuh kepada tulang untuk menempel padanya, maka tulang mesti sudah ada sebelum daging. Jadi tulang itu nempel ke daging. Tapi ingat, bukan tulang Medan. Nah, lain lagi. Kalau di sini tulang dimakan anjing. Kalau di Medan anjing makan tulang. Nah, itu luar biasa. Tahap ke-6 adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Mau jadi ngomong Batak saya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain menurut para ahli bersamaan dengan berakhirnya pekan ke-7. Nah, panjangnya mudghah sudah mencapai 8 sampai 16 mm. Luar biasa itu. Nah, termasuk yang membedakan pada periode ini adalah bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok yang menyerupai bulan sabit, kemudian mulai berubah lurus dan tegak. Ditambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8, karena pembuluh darah janin mulai terbentuk, lalu terbentuk hidung, telinga, jari-jari dengan kepala membungkuk ke dada. Kehamilan pada saat ini terbesar telur bebek. Ini diteliti oleh para ilmuwan. Umumnya denyut jantung bayi dapat diketahui dan dicatat pada pekan ke-12, lebih kurang 84 hari, dengan menggunakan peralatan kedokteran modern. Telinga lebih jelas, tetapi mata melihat masih melekat. Leher sudah mulai terbentuk, alat kelamin sudah terbentuk tetapi belum begitu nampak, dan besar kehamilan pada saat ini sebesar telur angsa. Makanya kan di teropong itu namanya USG ya. Macam mana? Udah nampak belum? Udah bang. Apa katanya? Kayaknya sih
si Ucok bang, ada monasnya begitu. Akhirnya dia belilah peralatan anak-anak itu, karpetnya gambar bola, bulu macam-macam. Begitu lahir si Butet. Karena ada filmnya, Ngiri-Ngiri Sedap. Ini ada filmnya, saya nonton sama keluarga. Udah senang dia anaknya si Ucok, akhirnya si Butet. Makanya kita nggak boleh terlalu positif thinking, terlalu aku yakin, walaupun dia tinggal di masjid aku yakin. Pokoknya laki-laki nggak boleh, itu kehendak Allah. Allah yang membentuk rupa kamu dalam perut ibumu. Kehendak Allah ini. Nah, oke ya. Baru setelah 16 pekan, 112 hari, alat kelamin luar terbentuk sehingga dapat dikenali, dan kulit janin berwarna merah tipis sekali, dan plasenta atau ari-ari sudah terbentuk lengkap pada 16 pekan ini. Nah, menginjak kehamilan 24 pekan, 168 hari, kelopak mata sudah terpisah, ditandai dengan adanya alis dan bulu mata. Maha luas ilmu Allah Azza wa Jalla dalam segala penciptaan. Sampai begitu para ilmuwan itu meneliti. Ya. Oke, mari kita lihat. Manusia ini terdiri dari 3 unsur. Nah, ini kita ngaji bukan sains kedokteran lagi, tapi ini. Yang selama ini kita dengar manusia itu terdiri unsur jasmani dan unsur, itu belum mengenal diri. Ayo kita lihat. Ya, ini yang kita lihat ya. Pertama, manusia itu terdiri unsur jasmani. Yang kedua, unsur hayati. Yang ketiga, unsur rohani. Baru betul. Itu baru betul. Ada unsur jasmani, hayati, rohani. Itulah ngaji diri. Ya Ustaz, aku baru tahu. Iyalah, baru ngaji sama saya. Ini mohon maaf ini. Makanya harus ngaji lagi. Saya juga masih ngaji. Belajar dia terus. Nah, kita lihat jasmaninya dulu. Jasmani manusia itu ada 4 anasir. Ada anasir air, ada anasir api, ada anasir angin, ada anasir tanah. Kok kayak film Avatar, Ustaz? Avatar ngambil dari sini. Itu dalam diri kita ini, Pak. Ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Makanya alam semesta ini ada di diri kita. Angin, air itu jadi apalah di diri kita kira-kira? Ternyata beda dengan pemahaman kita. Air itu jadi tulang menegakkan batang tubuh. Tulang kita itu dari air. Kok bisa Ustaz? Temanya itu kalau air beku itu es. Beku kan keras. Dibekukan oleh Allah sudah sekian. Mungkin sekarang belum ketemu orang kalau mau bikin tiang, bikin dari air. Tapi membekukannya itu entah berapa puluh ribu derajat kan dibikin. Didinginkannya minus berapa ya? Itu. Jadi tulang kita itu dari air. Nah, makanya kalau minum air, ya Allah, baguskan tulangku. Insya Allah terbebas dari penyakit tulang. Nah, itu keropos tulang apa. Oke. Nah, kemudian api itu jadi apalah dalam diri kita. Api itu ternyata jadi darah menerangi batang tubuh kita. Makanya setan itu berjalan di darah kita karena dia api. Oh, Ustaz, emang begitu? Ada unsur api, itu kan panas tuh. Dari darah, jadi darah. Oke, darah bisa panas darah. Gitu ya, nah ini ngaji dirian ya, asik. Nah kemudian angin, jadi apalah angin dalam diri kita? Angin itu jadi urat, jadi saraf menggerakkan batang tubuh. Karena ada angin. Dari saraf-saraf, jadi urat-urat. Tuh kemarin tuh viral itu di Cina itu kan ada bikin robot mirip kayak manusia. Nampak itu tulang-tulang.
Tulang-tulangnya itulah tuh, apa urat-urat itulah kabel-kabelnya. Dulu Pak, waktu Nabi Adam mau diciptakan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Jelas kalau ulama tafsir terdahulu. Jadi di langit pertama itu ada taman surga, bukan surga yang hakikat sana. Jadi ada taman itu di langit. Yang biru itu tuh bukan langit batas pandang mata kita. Seluruh antariksa yang Andromeda dan ruangan gelap hitam itu berada di kolam langit pertama. Dibukakan pintunya, nah di atasnya itu ada kolam langit kedua, sama seperti ini banyak. Nah di kolam langit kedua itulah ada taman. Allah umumkan akan menciptakan nanti makhluk bernama manusia sebagai khalifah. Di situ sudah ada hidup salah seorang anak jin namanya Azazil. Dulu setelah dihancurkan bumi ini kan sebelum manusia itu ada jin, banyak yang dirusakan, dihancurkan. Tercecerlah bayi anak raja jin. Nangis, kata Allah, wahai Jibril, bawa ke langit pertama. Dididik ilmu malaikat, zikir malaikat, amal malaikat. Jadi cepat diangkat sebagai salah seorang jenderal di sana. Dia sebagai membawahi malaikat. Nah, udah Allah umumkan aku akan menciptakan makhluk yang bernama Adam sebagai khalifah. Diciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Tuh, bagaimana caranya? Allah yang Maha tahu. Setelah jadi, ya, belum ditiupkan ruh, disimpan dulu. Azazil ini sebagai panglima malaikat ini, dia jalan-jalan. Ya, Tuan Panglima ada apa? Mau jalan-jalan lihat-lihat dulu ini bagaimana keadaan. Aman-aman. Di mana tempat yang Allah ciptakan itu makhluk yang menjadi khalifah? Di sana Tuan. Nah, begitu. Boleh saya lihat? Oh, silakan. Ini tempatnya, masuklah si Azazil ini. Oh ini rupanya Adam itu yang mau jadi khalifah itu. Begitu. Dalam sejarah itu begitu. Panjangnya tingginya setinggi pohon kelapa yang paling tinggi. Dadanya ini panjang berapa ratus tahun. Nah, sudah ada lubang mulut, lubang hidung, lubang kuping. Si Azazil ini masuk dia ke dalam. Ditengoknya semua. Oh ini rupanya manusia itu. Ada urat-uratnya, ada semua. Kabel-kabelnya halus-halus Pak, luar biasa. Masuk dia, udah masuk semua ke dalam tubuh Adam itu, keluar. Udah ya, permisi. Baru ditetapkan hari pengobatan itu. Hari ini kata Allah, sujud kalian kepada Adam. Nah, sujudlah semua kecuali iblis, Azazil. Kenapa mau sujud dengan makhluk yang menciptakan kedua tangan? Mana mungkin aku sujud sama dia? Aku dari api, dia dari tanah, dan aku sudah tahu jeruannya Adam itu. Karena udah masuk dia ke dalam. Sebelum ditiupkan. Sampai begitulah kita. Jadi udah ada urat-uratnya. Semua udah ada, lengkap. Maha suci Allah. Wah, luar biasa. Tanah itu menjadi daging dan kulit. Daging, kulit, kuku, bulu-bulu. Mengokohkan batang tubuh kita. Nah, kemudian hayati apa itu? Haya itu nafs atau nyawa. Dalam kandungan udah hidup ini semua ini tadi. Jadin tadi itu sudah hidup. Di kandungan namanya nafs. Begitu sudah lahir jadi nafas. Nah, itu nafas. Kita ini nafas. Nafas itu narik oksigen, dikeluarkan karbon. Itu nafas. Kalau ada orang narik nggak keluar lagi apa namanya? Mampus, matilah. Mati. Makanya apa itu? Makanya nanti ada zikir nafas. Tapi jangan sekarang intinya. Supaya bermakna nafas kita itu nggak kosong. Ada zikir akli, ada zikir qalbi, ada zikir lisan, ada zikir nafas. Ada zikir detak jantung. Ya. Coba dengarkan, ikuti, wah, itu muhasabah. Nanti itu muhasabah qalbu, ini akal dulu. Dalam ya, nggak apa-apa lah. Tapi jangan kedalaman, ntar kalau naik lagi. Jadi nafs nyawa menghidupkan jasmani dalam rahim. Begitu lahir dia menjadi nafas.
menjadi jiwa, menjadi karakter, menjadi mental, tabiat di dunia ini, lalu mati. Yang mati itu nafs, kullu nafsin, itu yang akan sekarat. Allah tidak pernah berfirman kullu rohin dha'iqatul maut, tidak. Nafs, jiwa. Nah, itu ya. Nah, dari 0 sampai menjelang 4 bulan, itulah dikatakan dengan hayat. Sudah hidup jalan bayi, tapi belum ada ruh. Nah, kalau meninggal di bawah 4 bulan, kata ulama fikih, dikuburkan, dibungkus seperti menguburkan biasa aja. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, itu begitu meninggal dalam kandungan, seperti biasa dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, karena sudah manusia, sudah ada ruh. Tapi kalau belum ada ruh seperti hewan, makanya hewan nggak punya ruh. Ulaika kal an'am, banyak manusia itu seperti hewan, padahal sudah dikasih ruh. Nah itu ya, jadi seperti itu namanya hayati, nyawa yang menghidupkan jalan bayi itu. Nah, pas 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Namun menjelang 4 bulan jiwa itu bersahadat dulu, dia jiwanya itu. Nah, begitu 4 bulan baru ditiupkan ruh. Nih sebelum ruh ditiupkan ya, kita lihat dulu jiwa itu bersahadat. Nih, jiwa bersahadat Allah dalam rahim sebelum ruh ditiupkan. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa, anfus, jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam tidak tahu menahu tentang hal ini. Persahabatan jiwa berada dalam rahim. Nanti di akhirat banyak orang bilang, kamu nggak pernah kok bersahabat dalam rahim. Pernah? Enggak pernah. Nah kata Allah, ini ayatnya. Kok kamu nggak tahu? Karena kamu nggak ngaji. Kalau ngaji tahu, belajar. Jadi kita semua di alam rahim pernah bersahadat. Siapa bersahadat? Jiwa, bukan ruh. Jiwa. Jadi Pak, sekarang ini di dunia ini banyak perempuan yang hamil. Dikumpulkanlah jiwa-jiwa itu sebelum 4 bulan, dikumpulkan oleh Allah. Hai jiwa, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kum pakai kalian. Kalau mereka menjawab jiwa-jiwa itu, bala syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Nanti kami taat kepada engkau, kami ibadah kepada engkau. Karena sebelum lahir Pak, dibukakan tirai. Nampaklah apa itu ya Allah, kata jiwa, itulah dunia. Itu yang itu mana itu? Itu jalan gotong royong. Terus sebelahnya itu ada masjid, sebelahnya tukang jahit begitu. Itu jiwa itu ngomong begitu. Aku mau ke sana, cantik kali soalnya. Betul. Bukankah aku Tuhan kalian? Betul Tuhan kami. Semua kita sudah bersahadat dalam air jiwa kita, bukan ruh. Makanya maafin Pak, yang didoakan itu jiwa, bukan ruh. Selama ini ilah ruh, maaf, enggak tepat Pak. Yang benar ilah nafs. Jiwa itu yang didoakan. Ruh itu cahaya ilahi, enggak pernah berdosa, enggak kotor dia. Panas mulai saya. Iya, karena cara berpikir banyak yang salah. Jadi sekali lagi bukan ruh, bukan arwah yang didoakan, nafs, jiwa. Ya Allah ya Allah. Nanti jiwa ini yang ditanya lagi di alam kubur sana. Mau buru-buru ditanya, silakan. Jangan belajar dulu jiwa kita pelajari jiwa kita. Oke, nah setelah jiwa bersahadat Allah pas 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Ini ayatnya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Itu kan ruh kalimatnya. Kalau jiwa nafs, anfus, ku anfusakum, jaga
dan jiwa keluargamu dari api neraka. Nih kita lihat ini. Kemudian dia menyempurnakan jasmani manusia dalam rahim sama hayatinya. Kemudian Allah meniupkan ke dalam tubuh janin bayi itu ruhnya Allah, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan kolbu, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi yang ditiupkan ruhnya Allah. Jadi ruh ini cahaya ilahi. Ya Allah ya Rabb. Nah, membedakannya mana Ustaz? Ini perhatikan ini. Kalau jiwa nafs itulah yang menggerakkan, menghidupkan jasmani. Oke. Kalau ruh itu yang menggerakkan akal dan pikiran. Oke. Satu. Yang kedua, kalau jiwa itulah yang sedang ngomong dalam kolbu, itu jiwa ini. Mau ini, mau itu, kadang sedih, kadang apa, di konteks sama akal, sama pikiran. Kalau ruh itulah nurani yang paling dalam, dan itu gak pernah bohong. Makanya tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam, gak pernah bohong. Ibu, kira-kira Bu, saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kalau gibah itu hukumnya apa? Haram ya? Dosa ya? Apa itu gibah? Menceritakan kejelekan orang. Tapi kan betul-betul jelek dia Rasulullah. Iya, justru itu gibah. Kalau dia nggak jelek, kalau ceritakan jelek-jelek namanya fitnah. Dulu nggak boleh. Ya. Nah, gibah ini Bu, dosa besar. Ingat, semakin kecil suara gibahnya, semakin besar dosanya. Gimana Ustaz? Ada ibu RT ini, kemana-mana dia pakai kerudung ungu terus, nggak pernah tukar-tukar. Ada ibu-ibu ini cerita, kau tahu nggak tahu apa itu? Ibu RT kita, kenapa rupanya? Cobalah perhatikan, apanya? Kerudungnya, kemana-mana ungu terus dia. Apa dia udah janda ya? Begitu kata. Enggak kok, masih ada kok suaminya itu sering ke masjid katanya. Tapi kok kerudungnya itu terus? Enggak berapa lama Bu RT lewat. Kan kecil suaranya kan, makin besar dosanya. Ketika dia menggibah Pak Bu, hati kecilnya ngomong, ini sebetulnya nggak boleh, itu rohani. Ketika orang korupsi, nggak boleh, tapi udahlah. Nah itu, jadi jiwanya itu digoda oleh setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia nggak ngikutin sirnya itu. Sir itu rohani, itulah ruhnya Allah. Dia selalu mengingatkan kepada kebaikan. Masalahnya jiwa kita jarang silaturahim sama rohani kita. Sering-sering silaturahim Pak Bu. Caranya nantilah kasih makan rohani itu. Apa makan Ustaz? Ini apa rohani? Baca Quran ibadah itu rohani. Ya Allah ya. Yang lebih dasar nih Pak, sedikit lagi ya. Orang itu kalau mau mati, itu ditarik dari kakinya. Yang ditarik apa? 3. Pertama, nafs, jiwa, nyawa. Di bawahnya ruh, di bawahnya jengkorim. Sekali tarik. Setiap kita ini sudah punya malaikat Ijroil masing-masing, kata Rasulullah SAW. Dan setiap malaikat Ijroil kita punya anak buah 900. Ketika orang tua mati, yang 600 megangin badan. Kalau nggak dipegangin, lompat-lompat. Kayak sapi mau dipotong. Ditarik dari ujung kaki ke paha, kerontak-kerontok gantian. Dari paha ke leher gantian. Dari leher ke ubun-ubun. Makanya matanya berdiri ke atas. Sakit itu bagi yang suka Fatimah. Orang kalau mati, yang lebih dulu dingin kakinya. Pegang kaki masing-masing, kalau dingin mau mati deh. Ini masih anak. Maksudnya kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit, terbaru tempat tidur, roboh kakinya Pak, pegang, anyep, nyep. Tapi jangan bilang sama keluarganya, mau mati ya, mana kita? Jangan bilang, cukup kita yang tahu. Dan orang kalau sudah mati masuk ke kuburan, yang pertama kali busuk apanya? Kepalanya, apalagi otaknya, otak koruptor, cepat busuknya. Makanya kalau beli ikan bu, ikan basah, lihat insangnya. Kalau udah pucat, udah coklat, udah mau busuk. Tapi kalau masih merah, bagus dari kepala. Nah itu makanya kan ada lagunya itu.
bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang kerendah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang kerendah diusung. Bila hijrah itu sedih semua kita. Begitu nanti kita nggak percaya, tunggu namanya. Luar biasa Pak. Yang lebih dasar begitu udah ditarik itu Pak. Nah kata malaikat kata rohani kita, Tuhan malaikat, sebentar. Ada apa? Sebentar dulu. Ruh kita bilang, yuk hei jiwa, yuk pulang yuk. Nah, diajak pulang kita rojiun, karena tadinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah. Ruh itu dari iliin Pak. Dari apa kita? Kata ruh, yuk kita pulang yuk. Apa jiwa bilang? Gak mau ayo. Nggak, ternyata jiwanya jelek, jiwanya kotor, jiwanya rusak, jiwanya sesat, sering main sama setan, sama korin, nggak pernah dibersihkan dia. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang membersihkan jiwa, wa qad khaba man dasaha, rugi orang mengotori jiwa. Yuk kita pulang, nggak mau dia. Akhirnya ruhnya pulang sendiri ke iliin. Jiwa yang kotor ini kemana? Dimasukkan ke kerangkeng, namanya barzakh. Terus ditaruh di mana? Ditaruh di bawah kuburan, namanya sijjin. Jasad manusia di kuburan 1,5 meter, sijjin di bawah kuburan. Semakin jelek jiwanya semakin dalam. Korin, gentayangan di kuburan, korin kita itu yang menampak-nampakkan diri itu, mirip-mirip kita. Kalau dia tabrakan mati dibunuh, disitulah gentayangannya, hantunya. Nah jadi kalau dia jiwanya bagus Pak, tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kembali kepada Tuhan, kata roh, ya kita pulang. Ayo, mau diajak dia. Kemana dibawa? Ke iliin, tempat yang tinggi, mendapat rezeki, mendapat rahmat. Tapi sedikit manusia yang pulang ke iliin, banyaknya ke sijjin. Terserah mau kemana pulang nyantum. Ngaji teruslah. Ini baru bunga-bunganya itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tahu nanti kita jalan pulang. Kesana Sherlocknya apa kesana? Kan dulu ada itu Pak dari mana itu dulu? Jerman apa? Ada rekaman dulu, rekaman dari dalam bumi. Tolong dulu pernah itu viral itu. Saya dapat dulu pernah videonya. Itu. Jadi disiksa itu jiwanya itu, makanya rohnya enggak. Kan dia kan cahaya ilahi. Makanya didoakan itu bukan roh tapi nafs. Nah, kemudian dalam diri manusia itu ada hardware, ada software. Apa itu Ustaz? Hardware itu perangkat kasar. Software itu perangkat lunak di dalam. Ini luar ini komputer saya ini hardware ya. Nah, software di dalam ada aplikasi terus. Kita pun manusia. Kita lihat otak beserta urat-urat sarafnya itulah namanya hardware, ada otaknya. Kemudian jantung gitu juga. Kemudian mulut nih. Kemudian telinga, lalu mata, kemudian seluruh tubuh itu semua dari 0 sampai 4 bulan itu baru berupa hardware ya perangkat kasar udah ada hayat ya, tapi belum ada ruh. Nah begitu saat ditiupkan ruh maka langsung terbentuk softwarenya dan aplikasinya.
Dahsyat. Ditimbun langsung otak ini ada software, ada aplikasi bisa mikir begitu. Kolbu ada aplikasi, ada software, ada aplikasi bisa merasa. Mulut juga begitu bisa ngomong. Mata bisa melihat membedakan. Itu makanya kalau orang lahir Bapak Ibu, lahir yang pertama berfungsi adalah mulutnya, ya kan? Begitu lahir dia, apa yang dia ucapkan di mulutnya? Setiap manusia lahir apa keluar kata-katanya? Oe, ini itu semua seragam. Enggak mentang-mentang dia orang Batak begitu lahir horas banget, enggak mentang-mentang orang Padang begitu lahir rancak banyak, enggak mentang-mentang orang Sunda begitu lahir kumaha ieu, enggak, semuanya oe. Setelah itu baru telinga, baru mata, baru rasa. Begitu disebutkan oleh Al-Quran tadi. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Setelah mulut, telinga yang berisik, ada bayi sedang tidur. Mata belum berfungsi, belum bisa cium bau. Umur berapa lah anak-anak itu bisa cium bau? Berapa bulan itu? Enggak pernah, pernah diteliti sama kita, enggak pernah kita ini. Ini bagaimana ibu-ibu itu kadang-kadang gitu anak siapa? Anak siapa? Anak dia lah. Siapa lagi? Tanya pula sama dia. Nah, 7 bulan baru bisa cium bau. Cium. Tandin begitu, karena matanya udah bisa melihat. Belilah dia mainan di mana, di Gembrong sana. Apa namanya? Gembrong ya? Oh, Gembrong. Nah, orang Batak bilang Gembrong. Nah, itu ya. Jadi dalam rahim ditetapkan 4 hal bagi manusia. Umurnya, rezekinya, jodohnya. Ini setelah itu proses penciptaan 4 perkara itu. Ini dia. Ajalnya, amalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Ini soalnya hadisnya nih. Tapi sepasang. Surga neraka ditetapkan. Kamu kesempatan masuk surga 100%. Kesempatan masuk neraka 100%. Tergantung nanti ikhtiar dan doamu di muka bumi. Jadi kan ditakdirkan. Ngapain usah capek-capek ceramah? Kenapa banyak? Kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, untuk apa capek-capek ibadah? Itu tak benar cara berpikirnya. Biarlah kami gak usah ibadah, kami beriman aja. Terus siapa tahu kami ditakdirkan masuk surga. Belum on ente dengan begitu. Sepasang kita ditetapkan dalam kandungan. Ya, nah begitu juga ini. Ya, ahli surga atau ahli neraka sepasang. Jadi dia mengerjakan amalan perbuatan ahli neraka dan akhirnya masuk ke neraka. Ada juga yang dia beramal amalan surga, masuk surga selama hidup di muka bumi. Nah, lanjutan hadisnya begitu. Nih, hadisnya ini. Ada orang yang dia mengerjakan amalan perbuatan ahli surga, akhirnya ikut masuk surga. Ada orang yang waktu masih kecil dia berbuat amal ibadah ahli neraka. Menjelang tua dia tobat, beramal dia masuk surga. Tapi dari kecil dia orang baik. Begitu udah mau tua dia jelek, mati masuk neraka. Kan hati-hati kita, tak boleh kita bilang ada udah sama preman kok ibadah neraka lo. Belum tentu, siapa tahu bisa tobat dia. Yang rajin ke masjid, besok dia matinya. Neraka dia. Hati-hati. Itu dalam kandungan ditetapkan sekarang. Nah, ada 38 dalam kandungan itu. Ini dia. Terbukti. Pertama ke-8 dinding perut, kedua ke-8 dinding rahim, ketiga ke-8 plasenta. Quran juga mengatakan begitu. Diteliti oleh ilmu kedokteran, benar semua. Ya. Nah, inilah yang namanya alam rahim. Berikutnya nanti alam dunia. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Satu, silakan. Konsepnya tadi kan Bapak nyangka bahwa kebanyakan ini Bapak ini itu konsep yang lama. Nafsu itu nanti akan dibawa tujuan kita di mana biasa kita di Tuhan, kemudian nafsu kita ada di bawah Tuhan. Dan saya jadi semua yang sudah Allah tiapkan, semua bayi di mana berlian ini tidak ada satupun yang tidak masuk neraka karena ruhnya kembali kepada Allah. Jadi mereka yang dimasukkan ke neraka itu adalah nafsunya masing-masing. Walaupun agamanya apapun, yang pun nanti pada akhir dari suatu akhir
kembali pada bagian pada Allah. Nah, jadi Nah, begini. ini kalau bukan itu. Jadi begini. Jadi ruh itu adalah hadiah dari Allah untuk menerangi jiwa. Jiwa ini akan tersiksa. Tapi nanti begitu ada berbangkit, disatukan lagi ruh tadi masuk lagi. Berbangkit bukan bumi ya. Satu lagi korin, jiwa atau nyawa, ruh, jasmani bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur itu sesuai dengan umur kematiannya. Kita belum nyampe itu, baru sampai rahim ini. Nah, nanti sampai terus dibawa di pada masa diadili. Nah, setelah diadili, dia masuk surga, jiwanya masuk surga. Dia masuk neraka, jiwanya masuk neraka sama jasadnya, sama korinnya. Nah, adapun ruh tadi itu karena dia adalah hadiah dari Allah untuk penerang. Itu hadiah dari Allah kepada kita makhluk ini untuk penerang jiwa kita. Dia kembali kepada Allah. Jadi yang kesiksa itu jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu ya. Wah, tapi bangunnya ngapain? Korupsi kebanyakan. Karena nggak diterangin sama rohaninya. Di dalam tubuh yang sehat, apa itu namanya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat itu. Apaan? Tema anggota dewan sehat-sehat tubuhnya, jiwanya rusak. Bukan main dah. Tapi nggak sebut nama anggota dewan manusia Amerika. Iya, bukan Indonesia. Bukan Indonesia arwah gelap. Masuk neraka semua. Kata. Gitulah. Jadi yang siksa itu adalah jiwa, nafs. Makanya semua ibadah itu larinya ke nafs, ke jiwa. Kurban membaguskan jiwa, sholat menenangkan jiwa, tausiah mencerahkan jiwa, zikir doa sebagainya menajamkan jiwa. Feelingnya tajam itu kalau rajin zikir dia, tapi zikirnya yang benar. Doanya tajam dia kalau dia doanya benar. Makanya pernah dengar kan doa sim salabim? Itu doanya ulama terdahulu loh. Bukan sim sama ada udara, bukan. Nggak pasti kita ini selalu. Itu doanya ulama terdahulu. Di balik sim salabim itu ada doa khusus yang apabila dibaca berubah semua. Ini mau berubah apa? Nah, begitu. Dibacakan sim salabim mulutnya, tapi doanya itu bukan yang itu dia baca untuk menutup doa itu supaya jangan tersebar. Sebab kalau saya sebarkan bahaya bapak, dikit-dikit dibaca berubah semua, nanti orang repot saya. Dikit-dikit dibaca sim salabim, dikit waduh repot gitu. Makanya nggak boleh sembarangan itu doa. Kenapa? Ketajaman dia. Kayak kalau minuman suruh minum racun waktu berantem sama pasukan lain. Kau minum ini Khalid, kalau kau hidup kan kalah, kalau kau mati kan menang. Dibaca doanya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Diminum, dia enggak mati, selamat. Kenapa tajam dia udah diwiridkan itu doa. Jangan bapak-bapak ada racun, ibu bapak asal minum ya, Bismillahirrahmanirrahim, mati bapak. Mati beneran. Nah, karena belum nyampe dia, belum tajam jiwanya. Karena doanya itu nggak pernah diwiridkan. Kayak pedang itu doa, dibiasakan, diwiridkan dia, dilazimkan, diistiqomahkan. Makanya kan ada zikir pagi, zikir petang, itu supaya dilazimkan maksudnya. Apa enggak kalian lama? Udah hampir di musim 9 ini. Cukuplah ya. Nanti kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis alam dunia, alam apa tadi? Alam apa? Alam dunia, alam